warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing dengan sejawat sekalian terkait MRI pada endometriosis. Kami kira saya skip untuk definisi karena sepertinya dari pagi sudah sangat detail bagaimana definisi patofisiologi dari endometriosis maupun adenomyosis. Nah, ini juga saya skip. Kenapa MRI ini juga memegang peranan pada penata laksanaan endometriosis? Karena memang MRI sendiri kita ketahui secara umum memiliki banyak kelebihan. Yang jelas MRI non-invasif, tidak ada radiasinya karena menggunakan biasanya medan magnet, sehingga memang cukup aman dilakukan. Dan sebagian besar pasien-pasien endometriosis ini kan juga tadi related dengan infertility, sehingga apabila kita menggunakan alat pemeriksaan yang menggunakan X-ray, maka risiko untuk bisa terjadi infertility juga akan lebih besar. Kemudian MRI ini juga sangat objektif karena tidak operator dependen, dan pada MRI nantinya akan bisa dilakukan rekonstruksi 3 dimensi, koronal, sagital, aksial bisa kita lakukan. Dan juga pada MRI ini nanti kita akan bisa mendapatkan banyak informasi terkait jaringan-jaringan yang kita temui pada pemeriksaan uterus tersebut. Apakah ada komponen cairan, apakah ada komponen darah, kemudian lemah, atau mungkin jaringan-jaringan yang lain, nanti akan bisa diidentifikasi dengan sequence MRI tertentu. Dan juga nantinya MRI ini juga akan bisa mampu membedakan apakah ini suatu benign atau malignan apabila kita temui lesi-lesi pada ovarium. Dan pada endometriosis sendiri tadi cukup banyak ulasan terkait imaging yang dapat kita lakukan, dan gold standarnya laparoskopi, dan tadi sudah disampaikan secara detail bagaimana USG ini merupakan first line imaging modality pada assessment endometriosis. Tetapi sekali lagi juga kita bisa melihat bahwa ultrasound ini meskipun sekarang juga teknologinya sangat maju, juga tetap ada keterbatasan field of view-nya dan juga sangat operator dependent. Saya kira memang skill dari operator itu nanti akan sangat menentukan hasil dari ultrasound. Akan sedikit berbeda dengan MRI, karena gambar yang bagus akan bisa dibaca siapapun, dokter dimanapun. Dan MRI ini kan tidak bisa direproduksi ulang, jadi memang karena dikerjakan oleh satu operator, maka biasanya memang wajib dibaca oleh operator tersebut. Nah, MRI ini kita harapkan akan bisa mampu membantu dalam penegakan diagnosis dan juga membantu pada planning pre-surgicalnya. MRI ini cukup bagus ya, sensitivity-nya 90%, spesifisitinya sekitar 91%. Ya, jadi kelebihannya tadi yaitu objektif, bisa mencakup area yang cukup luas dan juga dengan multiple direction, dan kontras antar jaringan ini cukup cantik sehingga kita bisa membedakan jaringan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk teknik MRI pada kasus endometriosis ini cukup banyak riset yang dilakukan, dan bisa kita lihat di sini bahwa untuk MRI sebaiknya pada kasus endometriosis minimal menggunakan 1,5 Tesla. Dan mungkin memang belum cukup banyak ya rumah sakit yang memiliki fasilitas MRI 1,5 sampai 3 Tesla. Kemudian juga digunakan biasanya karena kita bisa menggunakan coil untuk abdomen, tidak diperlukan endokavitary probe, ini saya kira tidak perlu. Dan juga untuk waktu-waktu khusus kayaknya tidak ada. Kemudian puasa, diet, bowel, ini sepertinya juga masih umum dilakukan. Kemudian juga
untuk vaginal opasifikasi. Ini seringnya yang jadi pertanyaan, perlu nggak diberikan gel sebagai penanda di area vaginal? Ternyata hampir semuanya ini sebagian besar malah tidak menggunakan gel baik pada vaginanya, tetapi gelnya sebagian besar malah justru diberikan pada area rektum. Nah, mungkin ini juga bisa jadi bahwa pasien yang datang untuk MRI ini masih nona, masih gadis. Jadi tidak mungkin kita memberikan tanda pada area vagina. Kemudian untuk positioningnya hampir semua hanya satu yang pakai prun. Prun itu tengkurap. Ini hanya pada kondisi khusus. Dan sebagian besar memang pasien cukup berbaring. Tapi sekali lagi bahwa MRI ini cukup lama. Pasien harus diinformasikan. Dan secara umum memang sebaiknya apabila dalam tubuh pasien memang ada komponen metal menggunakan dan sebagainya, ini memang menjadi suatu kontraindikasi. Demikian juga dengan klaustrofobia, ini merupakan kontraindikasi dari MRI. Untuk protokol yang kami gunakan biasanya adalah puasanya ini cukup pendek, 3 jam seperti itu, kemudian juga bladdernya dikosongkan sekitar 1 jam sebelum pemeriksaan. Ini juga supaya pasiennya lebih nyaman pada saat dilakukan MRI. Kemudian juga penggunaan antiperistaltik ini kadang dipakai, kadang juga tidak, dan opsionalnya adalah vaginal atau rektal opasifikasi dengan gel. Untuk sequence-nya sebetulnya sederhana sekali. Untuk endometriosis MRI ini cukup kita menggunakan 2 sequence, yaitu T2 weighted image dan juga T1 weighted image. Hanya khusus untuk yang T1 weighted image-nya ini dilakukan dengan dan tanpa fat saturasi. Kenapa demikian? Nanti kita lihat kenapa perlu adanya fat saturasi. Nah, untuk lokasi clinical finding dan DD dari endometriosis ini ternyata juga cukup luas, karena tadi ada beberapa tipe endometriosis dan lokasinya ternyata juga cukup luas, tapi ovarium memang menempati urutan yang pertama sekitar 20-40% yang kita kenal juga dengan endometrioma atau kista coklat. Dan diferensial diagnosis untuk endometrioma ini juga cukup banyak. Mungkin yang sering kita jumpai di pemeriksaan radiologi adalah dermoidsis, kemudian hemorrhagi, endometrioid, atau bisa juga suatu clear cell tumor. Adapun untuk lokasi-lokasi lain, meskipun tadi ya prosentasinya tidak terlalu banyak, tetapi kalau dilihat dari aspek klinis, apalagi tadi ada nyeri-nyeri dan sebagainya, ini tetap harus menjadi perhatian kami pada saat melakukan pemeriksaan MRI. Hanya mungkin satu hal yang ingin kami sampaikan, pada saat mengirimkan pasien, informasi klinis ini juga sangat kami perlukan. Kadangkala kirimannya hanya endometriosis gitu, atau nyeri, jadi tidak spesifik. Tapi seringkali kita juga dapat informasi yang sangat baik, misalnya buang air besar, nyeri, buang air kecilnya pada saat bersama menstruasi juga ada nyeri. Ini juga membuat kita lebih aware dan nanti akan fokus pada lokasi-lokasi tertentu. Adapun MRI finding untuk endometrioma sendiri yang tadi saya sampaikan porsinya cukup banyak. Pada sequence T1 high signal multiplicity kita akan mendapatkan gambaran multiple signal intensity, jadi putih bright pada T1. Kemudian pada T2-nya ini justru gelap, shading. Atau bisa juga ada gambaran mark T2 shortening, kemudian ada juga gradation on T2 weighted image. Atau bisa juga T2 dark spot site. Nanti kita lihat dari skemanya. Nah, ini adalah skema dari skema dari gambaran variasi-variasi endometrioma. Kita bisa melihat A ini homogen, jadi pada T1-nya dia tampak bright atau putih, kemudian pada T2-nya dia shading tetapi homogen.
Kemudian untuk yang B ini shadingnya liquid level, tapi tetap terlihat lebih gelap pada T2 dibandingkan pada T1. Kemudian yang C kita bisa juga melihat liquid level, yang D heterogen, kemudian yang E ini ternyata ada komponen focal shading, di mana kita lihat bahwa pada T1 ada area yang putih yang di bawah, tetapi pada T2-nya dia shading. Sementara yang E2 kita bisa melihat bahwa pada beberapa tempat di awal dia tampak putih, kemudian di T2-nya dia shading. Ini adalah beberapa contoh kasus endometrioma yang kami dapatkan di Rumah Sakit Sarjito. Kita bisa melihat bahwa kita abaikan terusnya ya, kita fokus ke ovarium. Pada sequence T1 weighted image kita bisa melihat bahwa bladder tampak gelap karena cairan pada T1 weighted image dia akan tampak hitam, dan ternyata kita menemukan area yang hyperintensity atau putih pada ovarium. Dan pada T2-nya yang ditandai dengan bladdernya putih, kita bisa melihat adanya shading, dan kita juga melihat bahwa ini shadingnya shading yang inhomogen. Kemudian ini kasus berikutnya, ini juga sama, suatu kasus endometrioma, tapi kita juga bisa melihat bahwa pola shadingnya sedikit berbeda. Jadi ada beberapa pola shading pada endometrioma. Ini contoh lain, bisa kita lihat bahwa pada potongan aksial kita melihat adanya area yang satu hiperintens, kemudian yang di sebelah ini bright, tetapi brightnya juga tidak terlalu putih seperti yang sebelahnya, tetapi pada waktu T2 kita bisa melihat sebagian dengan dark spot, sebagian dengan shading. Ini juga contoh lain dari suatu endometrioma yang sering kita jumpai. Nah, diferensial diagnosis dari endometrioma ini cukup banyak, dan kadangkala juga seringkali bisa kita informasikan secara detail dari hasil MRI, misalnya hemorrhagic ovarian cyst. Kalau untuk HOCS ini ya sama persis dengan endometrioma, tetapi biasanya kan akan rilis pada 8 minggu, sehingga memang kita akan selalu konfirmasi dengan keterangan klinisnya. Kemudian yang kedua yang sering kita jumpai adalah dermoid cyst. Dermoid cyst ini heterogenitasnya ini sangat besar, sehingga seringkali kita temukan berbagai macam gambaran. Misalnya ada shadowing, ada fluid level, karena adanya komponen-komponen lemak atau mungkin komponen-komponen sebaceous. Dan lemak atau sebaceous nanti pada T1 weighted image kan putih, bright, sama seperti gambaran pada endometrioma. Jadi seringkali ini bisa dikacaukan, sehingga memang khusus untuk dermoid cyst maka T1-nya harus ditambahi dengan fat saturasi. Jadi komponen lemaknya akan disupres. Pada dermoid cyst maka pada saat fat saturasi T1-nya menjadi gelap, sementara endometrioma pada fat saturasi akan tetap terang atau putih. Ini fungsi dari sequence T1 dengan fat saturasi. Nah, ini adalah contoh kasus di Sarjito. Bisa minta tolong, itu ada videonya, Mas. Oh, enggak. Ya, sebentar. Ya. Nah, di kasus ini kita bisa melihat ini sudah komponen lemak ya, karena sudah dilakukan fat saturasi, sehingga kita sudah yakin bahwa ini memang bukan suatu endometrioma. Kemudian ini contoh lain, kalau pada CT scan maka seringkali akan mudah didapatkan gambaran komponen tulang, misalnya gigi. Kemudian kadangkala kita bisa menemukan komponen seperti rambut, dan untuk lemak sendiri nanti digunakan untuk membedakan. Pada CT scan kita bisa memakai Hounsfield unit, berbeda dengan MRI. Nah, ini adalah contoh lain ya. Nah,
kalau sudah dapatnya yang seperti ini, yang kadangkala kita juga pusing ini karena banyak sekali lesi noduler yang kita jumpai yang lengket dengan uterus. Yang paling atas, videonya ya, terus. Jadi ada 1, 2, atasnya lagi, terus. Nah, ada 3, ya. Jadi ada 3 lesi yang kita dapatkan di sini. Untuk lesi yang pertama kita bisa melihat bahwa ini adalah sequence T1, dia tampak sebagian putih, sebagian gelap. Kemudian tadi harus dipastikan juga pada sequence T2 apakah tetap terang ataukah dia berubah menjadi gelap. Apabila dia berubah menjadi gelap, maka itu merupakan komponen lemak yang merupakan indikator dari suatu kista dermoid. Sementara yang di bawahnya ini T1-nya adalah hipointens atau gelap, di T2-nya dia bright, putih, berarti ini adalah suatu simple cyst. Dan yang di bawahnya, yang ketiga, yang sebelahnya coba Mas, yang video di sebelahnya, ya. Dan yang ketiga, nah kita lihat ini juga terang. Pada T1, di T2-nya juga terang, tapi pada T1 verset gelap, ternyata ini juga suatu komponen kista dermoid. Jadi sebetulnya mix dengan penyakit yang lain itu sangat mungkin ya kita jumpai pada klinis. Seringkali memang kita berharap ya sudah endometriosis saja, endometrioma sendirian, adenomyosis sendirian, tapi ternyata biasanya bisa mix bersamaan dengan kelainan-kelainan yang lain. Nah, yang gambar yang terakhir itu menunjukkan fat saturasi dan bisa kita lihat bahwa pada T1-nya terang, T2-nya yang tengah ini T2, kita lihat bladdernya terang, itu tetap terang. Kemudian pada fat saturasi dia gelap, berarti kita yakin bahwa itu lemak. Nah, dengan demikian itu bukan gambaran dari suatu kista coklat, melainkan ini adalah suatu dermoid cyst. Sementara yang di atasnya awalnya gelap, kemudian terang, jadi ini merupakan suatu kista biasa, bukan kista coklat, tidak terisi darah. Ini adalah contoh lain, bisa di... Oh, ya. Ya, ini juga sama, ini adalah fungsi dari fat saturasi untuk bisa memastikan MRI endometriasis wajib dilakukan tambahan T1 fat saturasi tadi. Nah, ini juga contoh lain, bisa Bapak Ibu lihat bahwa pada yang bagian kranial ini ada gambaran seperti fluid level dan ada Rokitansky nodulnya, dan bagian atas karena ini merupakan campuran cairan dan lemak, maka kita bisa melihat bahwa pada fat set dia sebagian akan berubah menjadi gelap. Oke. Nah, salah satu DD yang lain adalah sirosis adenokarsinoma. Ini juga tetap harus kita perhatikan. Nah, MRI untuk endometriosis, endometrioma terutama, sebetulnya tidak membutuhkan kontras media, kecuali memang ada kecurigaan nodul-nodul malignansi. Apabila mungkin ada transformasi malignansi yang dicurigai, maka bisa Bapak Ibu berikan catatan bahwa khusus untuk kasus ini mohon diberikan kontras media. Ini juga kita lihat lesinya besar sekali, kemudian ada pertumbuhan papiler kecil pada tepi-tepinya, sehingga memang pada kasus khusus seperti ini diperlukan kontras media untuk memastikan bagaimana enhancement pada area-area solid tersebut. Sepertinya sedikit, tapi ternyata memang kalau kita melihat enhancementnya cukup kuat. Nah, ini sebagai resume untuk perbandingan antara T1, kemudian T1 fat set, T2 dan T1 dengan pemberian kontras. Kita lihat kalau simple cyst, T1-nya gelap, kemudian T2-nya terang. Ini yang paling mudah. Kemudian kalau hemorrhagic cyst, T1-nya terang karena isinya darah, T2-nya tidak terlalu gelap.
Sementara kalau endometrioma, T1-nya terang, T2-nya ini akan tampak gelap, shading atau black dot sign. Kemudian kalau dermoid, T1-nya terang, T2-nya juga sama persis seperti endometrioma, hanya pada fat saturasi dia gelap. Yang penting pada cystic neoplasma tadi adalah area yang kita curigai malignan. Apabila dia malignansi, maka pada pemberian kontras dia justru akan tampak terang. Nah, kemudian sedikit mengenai di pelvic endometriosis, kita bisa melihat lokasi-lokasinya. Nah, untuk gambaran MRI-nya, dia akan memberikan gambaran variasi dari blood produknya. Dan yang paling sering yang kita temui ya perlengketan, mungkin adanya kissing sign. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya untuk gambaran-gambaran dari deep infiltrating endometriosis. Sedikit gambaran radiologi MRI pada adenomiosis, kita bisa melihat perbandingan antara normal, kemudian diffuse dan vokal adenomiosis. Adenomiosis sendiri biasanya seringkali di aspek posterior, tetapi ternyata bisa saja berupa diffuse adenomiosis, di mana kita bisa melihat bahwa junctional zone-nya ini sudah menganggur, menebal, dan ada bintik-bintik yang putih. Ini juga mirip karena ini juga produk perdarahan, sehingga pada T1 dan T2 nanti akan tampak bright adanya Foci hyperintensity. Ini adalah contoh lain dari adenomiosis, bisa kita lihat Foci hyperintensity, dan biasanya kita juga selalu berkomunikasi dengan sejawat Opskin bagaimana klinis dari pasien tersebut. Ya. Ini contoh-contoh adenomiosis, kita bisa lihat di aspek posterior, uterusnya membesar, menebal, junctional zone-nya menghilang dan tampak Foci hyperintensity, dan di sebelahnya ada gambaran hipo pada T1, T2-nya hiper, ini hanya merupakan suatu simple kista ovarium. Untuk malignant transformation, tadi saya sampaikan bahwa kita membutuhkan adanya pemberian kontras media. Ya. Hanya terakhir mengenai keterbatasan dari MRI, bahwa untuk yang small foci tadi juga disampaikan, untuk yang superficial bentuknya hanya plak-plak, memang agak susah untuk bisa diidentifikasi. Kadangkala dia tidak tampak bright, sehingga kita sulit untuk bisa merunut apakah ada gambaran small foci. Kemudian juga untuk adesi, kalau kita lihat dengan USG, kita lihat sliding sign seperti apa, kita bisa melihat gerakan usus, sementara MRI tidak seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya memang untuk manajemen dari endometriosis mestinya kita memadukan antara beberapa modalitas yang ada. Oke. Sebagai kesimpulan, untuk endometriosis tadi kita bisa bagi menjadi apakah itu suatu endometriosis atau adenomiosis, dan MRI ini kami berharap nantinya seperti harapan kita semua bisa dalam satu tim, kita bisa bekerja bersama-sama untuk bisa melakukan mungkin lebih dalam nih analisis MRI-nya, sehingga pada saat penata laksanaan pasien, tadi ada usulan besok kalau operasi radiolognya dibawa itu ya, ikut masuk ke ruang OK gitu ya. Sebetulnya itu juga sangat menyenangkan karena kan kita tahu hasil kita itu sebetulnya seperti apa. Karena ya tadi, tanpa kita tahu hasil operasinya seperti apa, memang kesulitan. Sebetulnya sudah sering sih saya dengan Dokter Widat seperti itu. Dokter Widat datang ke radiologi, lihat langsung MRI-nya. Dok, operasinya hasilnya seperti apa gitu ya. Komunikasi seperti itu justru sangat menyenangkan dan memudahkan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lina.